Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di sore hari ini kebetulan suasananya gerimis mengundang ya Mas Bro. Ini Mas Basor ngerjain bit FI, ini ngebul tipis, orangnya minta coulter, minta oversize. Itu sudah dipasang, sudah di skir juga sama Mas Basor. Dan di sini kebetulan saya ada bekasnya water pumpnya kepunyaan Vario 125 yang kodenya di sini adalah KWN. Tentunya KWN ini bisa dipakai di Vario 150, Vario 125. Dan di sini saya ingin menerangkan bagaimana sih cara kerjanya apabila seal water pump bila mana mengalami sebuah kerusakan. Tentunya ini beda seperti pada motor Yamaha. Karena untuk pada motor Honda di sini lebih mengutamakan sebuah keselamatan untuk motor itu sendiri. Karena jika seal water pump ini dia jebol, otomatis dia keluar. Kalau untuk motor jenis Yamaha, kalau seal water pumpnya dia jebol, maka yang terjadi air radiator akan masuk ke dalam mesin. Jadi bercampur oli. Ini yang sering terjadi pada kasusnya motor Vixen. Oke, di sini saya akan menerangkan bagaimana jika seal water pump ini jebol. Sedangkan pada di sini seal mekanisme kerja di sini ada sebuah seal untuk menghambat. Yang pertama adalah oli, dan yang kedua di sini adalah mencegah adapun seal air radiator yang mencegah agar masuk ke bagian mesin. Tapi di sini ada sebuah kelebihan. Yang mana biasanya di sini kadang oleh semua ya istilahnya saya juga bengkel juga teman-teman, ini lubang ini jangan sampai dibuntu, kadang sampai dilem besi ataupun disumbat. Ini adalah pembuangan ya Mas Bro. Saya ulangi, di sini adalah pembuangan. Jika seal mekanikalnya air radiator ini dia jebol, maka yang keluar di sini adalah air radiator. Nah, maka ini mencegah air radiator agar dia nggak masuk ke mesin. Itu keuntungannya untuk motor Honda. Jikalau ada air yang netes, di sini ada yang rembes ataupun ngalir, ini bisa dipastikan bahwa sealnya minta ganti, jangan malah disumbat Mas Bro. Kalau disumbat, yang terjadi jika seal mekanikalnya yang oli, bagian penyaringnya as water pumpnya di sini juga jebol, maka yang terjadi di sini adalah air, maka yang terjadi di sini adalah masuk ke bagian ruang mesin. Maka yang terjadi air akan bercampur dengan oli, maka akan menjadi dawet atau es cendol. Nah, di sini kalau seal water pumpnya bagian radiator jebol, maka yang keluar di sini adalah bagian oli. Ntar ini saya nyalakan. Kalau seal olinya dia jebol, maka yang keluar di sini adalah oli. Kalau seal water pump bagian radiator, maka yang keluar adalah air. Saya ulangi, di sini adalah untuk seal mekanismenya pada radiator, maka yang keluar di sini adalah air. Kalau seal mekanikalnya bagian oli di sini sebelah kirinya, maka yang keluar adalah oli. Jadi ada untungnya, bukan malah disumbat ya Mas Bro. Jadi kalau ada salah satu oli yang keluar, berarti seal pada as water pumpnya dia jebol. Kalau keluarnya di sini adalah radiator, berarti sel mekanikalnya pada bagian radiator dia juga jebol. Ini kemarin saya ganti, kemudian ada bekasnya. Mumpung ada sebuah media, biar nggak salah pengertian ya Mas Bro. Apa ini lubang? Ini bukan lubang apa ini? Bukan lubang buaya ya Mas Bro. Ini adalah lubang buang. Jangan disumbat. Karena tujuannya pada motor pabrikan ini adalah sistem buang ketika seal mekanikalnya itu jebol, agar dia nggak masuk ke ruang bakar. Itu adalah pertanda ciri-ciri kalau keluar air, berarti seal radiatornya dia minta ganti. Oke ya Mas Bro. Nah, di sini pada bagian sininya ini ada seal. Mas Basor. Oi. Aku masih sehat kok. Apa? Aku masih sehat. Masih sehat yo. Ya. Oke ya Mas Bro, ini sudah kebuka. Nah, di sini ada sebuah seal water pump.
Jika ini dia aus ataupun kalah ataupun dia sudah rusak, maka yang keluar adalah di sini adalah air. Oke, paham ya sampai di sini? Tapi kalau di sini bila seal mekanikalnya ini dia rusak, nah ini dia ada seal. Ini bila dia sealnya rusak, maka yang keluar di sini adalah oli karena pembatasnya di sini adalah ini dari air. Dan ini adalah yang masuk ke bagian noken as ataupun gigi teming. Gigi teming bagian giginya noken as. Jadi kalau di sini adalah yang terisi adalah oli, sealnya dia adalah rusak, sealnya dia rusak, maka di sini yang keluar adalah oli. Jika seal water pumpnya dia yang rusak, maka yang keluar adalah air. Oke, itu penjelasan singkat dari saya ya Mas Bro. Jadi jangan salah kaprah tentang lubang buang dari water pump. Ini jangan sampai dibuntu ataupun dilem besi ataupun dilem 5 menit. Karena ini ada fungsinya. Jadi nggak asal main kita buntu saja. Karena nggak mungkin yang pembuat motor ini ngasih lubang. Ini nggak mungkin karena ada sebuah tujuan. Nah, seperti halnya Mas Basor ini tujuannya mau apa? Oke Mas Basor. Oke ya, semoga bermanfaat tentang tutorial water pump, cara kerjanya, tentang lubang buang tersebut. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap.